Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Yogi Ramdana, kelas PJKR 3B NPM 19106310-739. Di sini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran Penjas. Di slide pertama ada strategi pembelajaran Penjas. Pembelajaran Penjas ialah kegiatan pembelajaran yang melibatkan aktivitas fisik yang dipimpin oleh seorang pengajar sesuai dengan kurikulum yang ada, agar bisa tercapai tujuan yang diinginkan. Ada 3 unsur strategi pembelajaran Penjas. Yang pertama, pendekatan strategi pembelajaran. Yang kedua, pendekatan strategi pembelajaran menurut Richard Anderson, Sujana 1990, dan yang terakhir ada tipe pendekatan strategi pembelajaran. Mari kita bahas di slide berikutnya. Cangkupan pendekatan strategi pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan. Pendekatan yang efektif, pengajaran sangat ditentukan oleh pendekatan pengajar yang dipilih guru atas dasar pengetahuan guru terhadap sifat, keterampilan, atau tugas gerak yang akan dipelajari oleh siswanya. Berdasarkan sifat tugas gerak yang ada, pendekatan mengajar bisa dibedakan menjadi 2 pendekatan, yaitu pengajaran langsung dan pengajaran tidak langsung. Guru harus sangat efektif membuat keputusan untuk berpihak pada satu pendekatan didasarkan pada penilaian bahwa pendekatan yang satu lebih baik dari yang lainnya. Yang kedua ada metode. Pengajaran secara umum meliputi keseluruhan cara atau teknik dalam menyajikan bahan pembelajaran kepada siswa serta bagaimana siswa diperlakukan selama pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, secara umum, pembahasan tentang metode mengajar bukan hanya bersinggungan dengan diskusi ataupun pembelajaran perlu diberikan secara keseluruhan. Yang ketiga, ada model pembelajaran. Apabila antara pendekatan strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, yang disajikan secara khas oleh seorang guru. Yang terakhir, ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang ditentukan secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Di slide selanjutnya ada pendekatan strategi pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan yang berorientasi pada guru. Ini adalah satu bagian dalam penilaian pelaksanaan pembelajaran yang harus dinilai. Adalah penggunaan pendekatan atau strategi pembelajaran. Pada poin tersebut, banyak sekali guru yang mengeluh merasa kesulitan dalam memilih pendekatan yang mana yang paling sesuai untuk diterapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Sebetulnya para guru tidak perlu bingung, takut untuk mengembangkan sendiri pendekatan yang sesuai dengan potensi sekolah, potensi wilayah sekitar, pendekatan yang menurunkan strategi pembelajaran langsung. Pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Pada strategi ini, peran guru sangat menentukan baik dalam pilihan isi atau materi pembelajaran maupun penentuan proses pembelajaran. Jadi, seorang guru harus bisa menempatkan posisinya
Apabila menemukan siswa yang baik diajak berbicara, guru pun harus mempunyai teknik tersendiri. Itu contohnya. Yang kedua, ada pendekatan berorientasi pada siswa. Pendekatan yang menurunkan strategi pembelajaran inquiry dan discovery serta pembelajaran induktif, maksudnya adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di sini pun ada strategi yang harus guru perankan dan tempatkan pada posisi sebagai fasilitator atau pembimbing sehingga kegiatan belajar siswa menjadi terarah. Jadi pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek belajar dan kegiatan belajar bersifat modern. Pada pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa ini, manajemen atau pengelolaannya kemudian ditentukan oleh siswa, sehingga pada pendekatan ini siswa mempunyai kesempatan yang terbuka lebar untuk melakukan kreativitas dan pengembangan potensinya melalui aktivitas secara langsung sesuai dengan minat dan keinginan. Ada dua perbedaan metode pendekatan berorientasi. Sebagaimana kalau seandainya kita menjadi seorang guru. Yang pertama, guru harus menjadi satu-satunya sumber belajar. Lalu, jalannya proses pembelajaran harus didominasi oleh seorang guru. Yang ketiga, ada model pembelajaran yang digunakan adalah model pendidik gaya bank, yaitu menanamkan pengetahuan kepada peserta didik sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, ada guru menghendaki agar peserta didiknya menguasai pembelajaran. Dan yang terakhir, guru cenderung menyampaikan materi pembelajaran dengan strategi ceramah, sehingga peserta didik cenderung pasif. Adapun perbedaan apabila kita menggunakan metode siswa yang berkreatif. Yang pertama, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Lalu jalannya proses pembelajaran akan didominasi banyak oleh peserta didik. Ketiga, ada guru dan peserta didik menjadikan subjek dalam proses pembelajaran, sedangkan objeknya adalah masalah yang terkait dengan materi pembelajaran dan kompetensi yang hendak dicapai. Yang keempat, model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran kontekstual. Yang kelima, guru menghendaki agar peserta didik menguasai atau mencapai berbagai kompetensi sebagai rumusan dari tujuan pembelajaran. Yang terakhir, guru menyampaikan materi pembelajaran dengan berbagai strategi pembelajaran yang aktif kepada siswa agar siswa bisa berkembang sesuai dengan keinginannya yang ia capai. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai di slide terakhir. Sekian, mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang. Ada quotes nih dari saya, jangan lupa selalu belajar dan mengambil setiap makna yang telah kita pelajari, agar semua yang kita pelajari dapat bermanfaat dan menambah relasi pengetahuan agar kita tidak tersesat di jalan. Kalau tersesat nanya ya. Dadah.